Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di kelas 5. Kita akan membahas tema 2, subtema 1 pada pembelajaran yang kelima. Berikut adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Ada tujuan pembelajaran, motivasi, dan persepsi. Kemudian, materi kedua, mekanisme pernapasan manusia. Yang ketiga, materi yang sangat menyenangkan sekali ya. Kita akan bernyanyi, ya, bernyanyi dengan iringan piano. Yang terakhir, evaluasi. Kita langsung menuju ke topik pertama, yaitu pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membuat bagan, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, dengan melakukan praktek, siswa mampu menyanyikan lagu gugur bunga dengan benar. Yang terakhir, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Dalam pembelajaran, selalu jaga kesehatan kalian dengan istirahat yang cukup, makan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan kalian. Karena itu akan membantu menjaga kesehatan kalian. Yang selanjutnya, mandiri. Untuk memulai pembelajaran, amatilah gambar berikut dengan baik. Jadi, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Di sana udara yang masuk ke tubuh kita, ya, yang akan masuk ke tubuh kita disaring dari kotoran, kemudian benda asingnya ditangkap, dan suhu serta kelembabannya disesuaikan agar cocok dengan tubuh kita. Yang selanjutnya udara masuk ke laring. Nah, laring menghubungkan rongga hidung dan trakea. Di trakea udara akan disaring kembali agar benar-benar bersih dan siap masuk ke kedua belah paru-paru. Kemudian udara masuk ke bronkus. Nah, dari bronkus ini udara akan masuk ke dua belah paru-paru. Kemudian ke bronkiolus, lalu ke alveolus. Di sanalah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui tenggorokan, kemudian rongga hidung dan mulut. Nah, ada satu pertanyaan yang muncul. Bagaimana paru-paru ini bisa bekerja sedemikian rupa? Bisa mengembang dan mengempis. Ketika udara dimasukkan, dia akan mengembang paru-parunya. Sedangkan ketika udara dikeluarkan, paru-paru ini akan mengempis atau mengkerut. Berarti paru-paru ini terus bergerak. Seperti itu, secara berulang-ulang. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, silahkan kalian amati gambar di bawah ini. Nah, tadi sudah kita bahas ini ya. Nah, sekarang kalian fokus ke bagian diafragma. Jadi, otot pernapasan utama pada manusia disebut diafragma. Otot pernapasan atau diafragma. Nah, selain diafragma ada juga ya di sini ya, pada tulang rusuk kita ada otot-otot antar tulang rusuk. Nah, kedua otot-otot inilah yang berperan dalam pernapasan manusia. Silahkan kalian catat ya. Kemudian videonya dilanjutkan. Selanjutnya kita lihat di sini ya, bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Sekali lagi, otot pernapasan utama manusia adalah diafragma. Nah, diafragma ini terletak di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma ini normalnya berbentuk seperti kubah. Ya. Silakan kalian amati di sana. Yang mana namanya diafragma, jadi itu sangat penting dalam pernapasan manusia.
Videonya bisa di-pause dulu sambil kalian mengamati. Kita lanjut. Nah, proses pernapasan manusia ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama namanya inspirasi atau proses udara masuk atau proses memasukkan udara. Kemudian yang kedua namanya ekspirasi, proses udara itu keluar. Seperti yang ditunjuk oleh gambar. Silahkan diamati kembali dengan baik. Ketika udara dimasukkan ke dalam tubuh atau proses inspirasi terjadi, bentuk diafragma mendatar. Sedangkan ketika proses ekspirasi atau udara dikeluarkan dari tubuh, bentuk diafragma kembali ke bentuk normal, yaitu berbentuk cembung seperti kubah. Perhatikan gambar di samping. Nah, ternyata tidak hanya bentuk diafragma yang berubah ketika kita bernapas. Otot-otot antar tulang rusuk juga mengalami perubahan. Ketika proses inspirasi atau udara dimasukkan ke dalam tubuh, otot-otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Ya. Dan rongga dada akan membesar seperti yang ditunjukkan di gambar di samping. Akibatnya ada ruang di rongga dada kita sehingga udara bisa memenuhi paru-paru kita. Sedangkan ketika udara dikeluarkan dari tubuh kita atau proses ekspirasi terjadi, maka otot-otot antar tulang rusuk akan berelaksasi sehingga rongga dada akan mengecil. Karena ruang dalam rongga dada kita semakin sempit, maka udara akan terdorong keluar tubuh. Seperti itulah cara kita bernapas, ya. Sekali lagi, cara atau mekanisme kita bernapas seperti itu. Nah, silakan kalian amati gambar di samping. Kalian juga bisa catat penjelasannya. Kalian bisa pause videonya, ketika selesai video silahkan dilanjutkan. Dari pembahasan tadi, ada satu hal penting yang harus kalian ingat kembali tentang pembelajaran di tema 1. Tentang otot. Jadi diafragma dan otot antar tulang rusuk itu adalah otot juga. Cara kerjanya sama, yaitu berkontraksi dan berelaksasi. Ketika berkontraksi, otot-ototnya akan memendek dan kuat, sedangkan ketika berelaksasi, otot-ototnya akan memanjang dan lemah atau lemas. Ya, terutama kalian harus ingat bahwa otot-otot antar tulang rusuk ini adalah otot rangka atau otot lurik. Ya, kalau kalian lupa, kalian bisa membaca kembali materi di tema 1. Dapat kita katakan bahwa keluar dan masuknya udara dalam paru-paru kita dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh atau di lingkungan. Jadi satu siklus pernapasan tunggal terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Itu disebut satu kali pernapasan. Ya, atau pernapasan tunggal. Nah, keduanya melibatkan perubahan volume atau ruang paru-paru. Perubahan ini menciptakan tekanan yang memindahkan udara keluar atau masuk paru-paru. Seperti itu ya penjelasannya. Silahkan kalian catat. Kalian pause videonya, ketika selesai videonya dilanjutkan. Selain itu, kita juga tahu bahwa saat kita menghirup udara atau inspirasi, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Sekali lagi, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Silahkan kalian catat dan videonya bisa dilanjutkan. Sebaliknya, saat kita membuang napas atau ekspirasi, otot-otot diafragma akan mengalami relaksasi dan juga otot-otot antar tulang rusuk akan mengendur. Paru-paru akan mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida keluar tubuh kita. Silahkan dicatat kembali ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi, sekarang kita akan melakukan kegiatan ayo mencoba. Nah, kita lihat tugasnya. Jadi, dari pembahasan sebelumnya tentang mekanisme pernapasan manusia, buatlah bagan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernapas. Ya, silahkan pahami tugasnya dengan baik.
Nah, tentunya kalian ingin tahu contoh bagannya bagaimana, ya. Nah, sekarang di sini Bapak sudah sediakan satu contoh bagan. Mengenai bentuk bagan, silahkan kalian buat sesuai keinginan kalian. Tidak harus seperti ini. Nah, ini contohnya. Pertama, Bapak tulis di sini udara masuk atau inspirasi. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Ada kotak-kotak banyak. Ya, tidak harus 3, bisa lebih. Sesuai keperluan kalian. Nah, di sini di pertama kan sudah. Nah, kemudian ke tahap berikutnya, di kotak kedua itu apa yang harus diisi? Kalian pikir sendiri ya. Kalian pikirkan sendiri, misalnya posisi diafragmanya setelah udara masuk itu bagaimana. Nah, karena posisi diafragmanya seperti itu, maka ke tahap berikutnya, rongga dadanya bagaimana kondisinya, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Sampai akhirnya, terakhir kan ekspirasi. Jadi bagannya ini boleh lebih dari 3 kotak sesuai keinginan kalian ya. Sesuai dengan kotak yang kalian perlukan. Bisa panjang ke bawah seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bertahap, berjenjang dari awal sampai akhir. Nanti ada berulang terus seperti itu. Ya. Silakan kalian buat tugas ini dengan baik. Ya, kerjakan dengan baik. Videonya di pause atau jeda sejenak. Ketika selesai, videonya boleh dilanjutkan. Kita akan menuju ke topik berikutnya. Ayo bernyanyi. Nah, untuk memahami materi ini silahkan kalian simak video berikut dengan baik. Kuncinya adalah berlatih dengan keras. Seperti itu. Nanti ada latihan solmisasi, ada bermain piano. Kalau kalian tidak punya piano atau pianika, silahkan download aplikasi piano di Google Play Store. Itu bisa dipakai untuk berlatih. Baik, kita langsung saja menuju ke videonya. Mi la 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 si do re mi fa mi do la do si se la pa mi. Mi re mi fa mi re si re do si la sol pis la sol. Mi la si do re mi fa mi do la do si se la pa mi. Mi re mi fa mi re si re do si la sol si re do. Mi sol fa mi pa mi do re do si do. Mi sol fa mi pa mi do re do si do. Mi la si do re mi fa mi do la do si se la pa mi. Mi re mi fa mi re si re do si la sol si re do.
Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, lunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Nah, kalian sudah menyimak video tadi dengan baik. Ya, kalian juga pasti sudah latihan solmisasi, kemudian bermain piano juga sudah, atau bermain pianika. Kalian juga sudah bernyanyi pastinya. Nah, ternyata lagu tadi, lagu Gugur Bunga tersebut termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Lagu bertangga nada diatonis minor ada bermacam-macam jenis. Ya, salah satunya ya yang umum disebut lagu bertangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah. Ya. Nah, untuk memahaminya silahkan kalian perhatikan urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. Perhatikan di sana ya, ada A, B, C, D, E, F, G, A, jaraknya 1,5, 1,1,5, 1,1, atau La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ya. Jadi sekali lagi nada ketujuh dinaikkan setengah. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut. Yang pertama, lagunya bersifat sedih, biasanya bersifat sedih, atau lagu ini biasanya kurang bersemangat seperti itu. Kemudian yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada ke-6 atau La. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada ketiga atau Mi dan diakhiri nada ke-6 atau La. Seperti itu. Nah, kalau kalian rasakan ya, tadi lagu Gugur Bunga itu ketika kalian nyanyikan, kan sedih memang. Karena ini bercerita tentang kepergian seorang pahlawan, ya. Gugurnya seorang pahlawan. Sehingga banyak orang sedih tentang hal tersebut, ya. Sehingga lagu tersebut, lagu Gugur Bunga, termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Selanjutnya, kalian tadi kan sudah belajar lewat video tentang solmisasi, kemudian bermain piano atau pianika. Kalian juga sudah bernyanyi pastinya. Nah, sekarang siapkan alat musik sederhana, misalnya pianika atau alat musik lain yang ada di daerahmu atau sekitarmu. Boleh juga pakai aplikasi piano, boleh. Cobalah mainkan lagu Gugur Bunga dengan menggunakan alat musik tersebut. Atau pilihan keduanya, kalian bisa nyanyikan lagu Gugur Bunga dengan solmisasi. Itu juga bagus ya. Nanti dikumpul ya, direkam. Boleh rekaman suara, rekaman video juga boleh. Dikumpul di grup-grup pembelajaran kalian. Misalnya di WhatsApp, Telegram, Google Classroom, atau yang lainnya. Seperti itu. Kerjakan tugas ini dengan baik, videonya bisa di-pause atau jeda sejenak. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, evaluasi. Nah, untuk evaluasi silahkan cek di aplikasi Edu Peduli. Nanti di sana ada game atau quiz, silahkan dikerjakan ya di bagian bawahnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuan yang ada di sini bisa kalian serap dengan baik. Semua latihan yang sudah kalian lakukan mengembangkan bakat kalian, khususnya bakat bernyanyi hari ini ya.
Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa.